Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Kofizen semuanya, bahwa nanti tanggal 25 kalau nggak salah, bulan Januari, akan terjadi sebuah fenomena yang sangat dahsyat di langit, yaitu sebuah kejadian di mana 7 planet yang mengelilingi matahari akan berada dalam garis lurus satu garis lurus yang sejajar, kecuali bumi. Karena sekarang kan ditetapkan bahwa planet yang dianggap planet mengelilingi matahari cuma 8, yaitu dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, jadi ada 8 planet itu yang dianggap sebagai planet, betul-betul planet yang mengelilingi matahari. Sedangkan Pluto sudah tidak lagi dianggap sebagai planet. Dulu ketika saya masih SD, Pluto dikatakan planet, tapi sekarang tidak dikatakan planet. Dan nanti pada tanggal 25 Januari akan terjadi fenomena di mana 7 planet kecuali bumi itu berada di garis lurus yang sangat-sangat lurus, sehingga bisa diamati dengan teleskop dan juga bisa diamati dengan mata telanjang. Beberapa planet kelihatan, tetapi planet-planet yang agak jauh tidak kelihatan. Nah, Kofizen semua ya, di dalam ayat Al-Quran yang kita bahas di awal, kita katakan bahwa semua yang terjadi, fenomena di atas langit, fenomena di atas bumi, semuanya sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu dari dulu membantah tentang penuhanan terhadap benda, di mana zaman sebelum Islam planet-planet itu disembah, Jupiter itu disembah, kemudian rasi-rasi bintang itu disembah. Makanya kalau kita melihat sekarang ada istilahnya zodiak, di mana setiap bulan dikaitkan dengan bintang-bintang yang ada, rasi-rasi bintang yang ada. Karena pada masa itu zodiak itu dianggap dewa-dewa yang menguasai langit, yang memberikan rezeki pada manusia, yang memberikan sial ataupun untung pada manusia. Itu dulu dianggap zodiak itulah, hitungannya adalah itu. Nah, Al-Quran membantah itu semua. Allah Subhanahu wa taala membantah itu semua, bahwa semua yang tercipta di langit, di bumi, semuanya adalah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat kepada siapapun. Mereka tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya tunduk di bawah aturan dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi semuanya patuh atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi siang dan malam. Maka terjadi perubahan bentuk bulan, dari bulan sabit, hilal, bulan sabit yang tidak kelihatan, sampai nanti bulan sempurna dan dia kembali lagi ke asalnya. Semuanya itu adalah bentuk hukum yang sudah Allah tetapkan bagi makhluk-makhluknya yang ada di luar angkasa. Kullun fi falaki yasbahun. Jadi segalanya, sesuatu itu, bintang gemintang, planet-planet, meteorit dan lain sebagainya, semuanya berjalan pada tempatnya masing-masing. Makanya tidak ada satupun planet, tidak ada satupun benda langit yang berani menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, seandainya bumi menyelisih perintah Allah, kemudian bumi itu keluar dari orbitnya, sehingga apa yang terjadi? Sedikit saja bumi menjauh dari orbit yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya itu lebih jauh daripada matahari. Yang terjadi adalah penurunan suhu. Bumi akan otomatis dingin, sangat dingin sekali, sehingga kehidupan di atas muka bumi akan terganggu. Atau andaikan bumi itu mendekat saja dari yang seharusnya dekat dengan matahari, lebih dekat lagi ke matahari, yang terjadi apa? Kenaikan suhu yang sangat tinggi, sehingga bumi mengalami kondisi yang sangat panas. Itu juga akan mengganggu kehidupan di atas muka bumi. Maka semua keteraturan yang sudah ada di atas muka bumi ini, semuanya adalah hasil dari hukum yang sudah Allah tetapkan kepada mereka. Makanya di dalam surat Fussilat, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menciptakan bumi, Allah memanggil keduanya.
Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil langit dan bumi yang pada saat itu masih berupa asap. Langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala panggil kedua-duanya. Kemudian Allah katakan, datanglah kalian berdua kepadaku, baik kalian secara taat ataupun secara sukarela. Maka keduanya menjawab, wahai Tuhan kami datang dengan sukarela. Pada saat itu Allah sudah menetapkan bahwa langit, bumi dan semua isinya harus tunduk dengan hukum yang sudah Allah tetapkan. Tidak boleh mereka mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau mereka mengingkari satu saja, ada satu ketidakteraturan di alam semesta, maka itu akan berefek dengan kehancuran alam semesta. Kita mungkin pernah dengar butterfly effect. Ingat, kita mungkin pernah dengar butterfly effect. Butterfly effect itu ketika ada satu anomali terjadi, maka itu akan menghasilkan rentetan kejadian-kejadian yang lain yang akan merubah segala sesuatunya. Begitu juga dengan alam semesta yang sudah teratur. Andai ada satu planet, andai ada satu bintang yang dia menjadi anomali dan berubah haluannya, berubah strukturnya atau berubah orbitnya, maka dia bisa memicu butterfly effect dan itu akan menjadi kehancuran yang beruntun, karena seluruh alam semesta itu tersusun dengan susunan yang saling berhubung. Kalau ada satu susunan yang kemudian hancur, itu akan merembet seperti butterfly effect. Itulah yang terjadi pada alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa mereka harus ikut hukum Allah, harus ikut dengan aturan Allah. Kalau mereka tidak ikut aturan Allah, maka kehancuran alam semesta sudah pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.